Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bab 4, yang mana yaitu yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian untuk setiap tahap pada model R dan D. Nah, yang mana yang pertama pengertian R dan D itu sendiri adalah metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, digunakan metode survei atau kualitatif. Dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut digunakan metode eksperimen. Nah, tahap R dan D yaitu R dan D collecting termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Selanjutnya planning. Planning termasuk dalam langkah ini menyusun rencana penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, desain atau langkah penelitian, dan jika mungkin diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Selanjutnya yaitu develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman pada buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan pendukung. Contoh pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Yang selanjutnya yaitu preliminary testing, yaitu melakukan uji coba lapangan dalam skala terbatas dengan melibatkan 1 sampai dengan 3 sekolah dengan jumlah 6 sampai 12 subjek. Pada langkah ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket. Yang selanjutnya, main product revision, yang melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan uji coba awal. Nah, jenis-jenis model penelitian R dan D yaitu cognitive model, descriptive model, normative model, dan functional model. Nah, validasi model. Suatu model dikatakan valid jika hasil model dapat diterima oleh para pengguna dan mampu menjelaskan aktualisasi implementasi. Selanjutnya yaitu memperjelas analisis data penelitian pada penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, mix, dan korelasi. Nah, yang pertama yaitu pada penelitian eksperimen. Eksperimen, PTK, deskriptif, mix, dan korelasi. Nah, untuk
data hasil penelitian PTK, yaitu analisis data dalam PTK adalah suatu kegiatan mencermati atau menelaah, menguraikan, dan mengaitkan setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, proses belajar, dan hasil pembelajaran untuk memperoleh simpulan tentang keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran. Analisis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan sangat berbeda dengan analisis data pada jenis penelitian lainnya. Analisis data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan pendekatan statistik, uji perbedaan, uji korelasi, dan sebagainya. Nah, untuk analisis data hasil penelitian deskriptif, yaitu metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Selanjutnya yaitu ada hasil analisis data hasil penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Nah, selanjutnya yaitu analisis data hasil penelitian mix. Analisis data penelitian mix tidak dapat dilepaskan dari analisis data kualitatif dan kuantitatif yang membangunnya. Oleh karena itu, penelitian mix ini terdiri dari penggabungan, perpaduan, hubungan, atau kelekatan dari keduanya. Melalui analisis data ini akan dapat diperoleh informasi apakah kedua data saling melengkapi, memperluas, memperdalam, atau malah bertentangan. Yang terakhir yaitu ada analisis data hasil penelitian korelasi. Penelitian korelasi dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Nah, selanjutnya yaitu menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian menunjukkan kepada suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari dalam penelitian dan penelitian tidak dapat dibuat banyak untuk mengendalikannya. Situasi dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian dan merupakan kelemahan penelitian. Ruang lingkup penelitian akan menjadi jelas dengan menjabarkan variabel penelitian menjadi subvariabel dan indikator-indikatornya. Selanjutnya yaitu menguraikan pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian yaitu fokus penelitian merajuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa. Untuk mendapatkan faktor-faktor tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 sebanyak 5 orang. Nah, pembahasan penelitian korelasi berdasarkan fakta empiris yang diperoleh tersebut dikatakan bahwa semakin bagus atau semakin meningkat penggunaan pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru, maka akan mengikuti minat belajar peserta didik. Pembahasan penelitian R dan D merancang suatu media dengan berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android sebagai salah satu media pembelajaran interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran, dimaksudkan agar peserta didik dapat belajar mandiri. Nah, pembahasan penelitian PTK yang pertama yaitu analisis data aktivitas belajar siswa siklus 1 dan 2, analisis data hasil belajar siswa siklus 1 dan 2, temuan hasil penelitian berdasarkan hasil yang dilakukan pada siklus 2 dikatakan telah dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan telah mencapai kriteria keberhasilan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya pengertian deskriptif data hasil penelitian dan cara menyusunnya. Deskriptif data hasil penelitian. Deskriptif data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Fungsi
Fungsi deskriptif adalah untuk mengadministrasikan dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. Nah, cara menyusun hasil penelitian beserta contoh. Yang pertama, menyusun hasil penelitian PTK berdasarkan contoh, yaitu deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data hasil penelitian, hasil observasi siklus 1, dan refleksi. Nah, pada deskripsi data hasil penelitian, deskripsi data hasil penelitian tindakan ini menggunakan penelitian tindakan kelas PTK. Nah, itulah resume tentang bab penjelasan review materi resume bab 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.